teman-teman. Ini pada pukul 12.19 dan akan melakukan perjalanan ke arah stasiun Gambir yang berada di kota Jakarta. Nah, lalu untuk stasiun Garut sendiri, ini dia berada persis di pusat kota dan ini terdapat Loko Cafe. Jadi kalau teman-teman yang mau makan bisa makan di sini, dan ada gereja, lalu juga ada sekolah. Jadi memang dari lokasi stasiun Garut ini bisa dibilang tepat di depan jalan protokol dari kota Garut. Jadi kalau teman-teman yang udah di stasiun Garut ini mau kemana-mana, misalkan mau ke pusat kota atau ke alun-alun, itu tidak terlalu jauh teman-teman. Karena yang memang biasanya lokasi stasiun itu berada di pusat kota yang tidak terlalu jauh dari pusat keramaian seperti itu. Di sini merupakan jadwal dari keberangkatan kereta api di, kalau nggak salah ini di Daob 2 Bandung ya. Jadi di sini ada kereta api Lodaya ke arah Solo, lalu ada Mutiara Selatan ke arah Surabaya Gubeng, dan juga ada Argo Parahyangan nih yang ke arah Jakarta Gambir. Lalu kalau untuk di stasiun Garut ini hanya melayani pemberhentian 2 kereta api jarak jauh saja teman-teman, yaitu kereta api Cikuray dan kereta api Papandayan saja. Jadi memang dia tidak melayani kereta api jarak jauh yang terlalu banyak, dan sisanya itu didominasi oleh kereta api lokal yang menuju ke arah stasiun Padalarang, dan juga ada yang tembus sampai ke stasiun Purwakarta. Nah, jadi ini merupakan suasana dari stasiun Garut pada siang hari ini. Ini pada pukul 12.24. Jadi kurang lebih keberangkatan keretanya 6 menit lagi nih. Jadi stasiun Garut itu bisa dibilang dia memiliki ciri khas, yaitu kanopinya yang tinggi-tinggi sekali, dan juga memang suasananya syahdu banget teman-teman di stasiun Garut ini. Lalu di kiri ini ada rangkaian kereta api yang akan kita naiki, yaitu kereta api Papandayan yang memiliki relasi dari Garut hingga ke arah stasiun Gambir yang berada di kota Jakarta. Dan livery sendiri, ini kereta api Papandayan sudah memakai livery Arkeos Conference. Jadi itu semacam acara para operator perkeretaapian di wilayah Asia Tenggara. Ini ada negara-negaranya. Itu ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan juga Kamboja seperti itu. Lalu untuk jalur dari stasiun Garut sendiri, ini dia bisa dibilang mentok jalurnya teman-teman. Jadi ke arah sana ke arah Bandung, dan kalau ke arah sebaliknya ke arah sana itu mentok. Jadi nggak ada jalur lagi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fasilitas yang ada di kereta api Papandayan ini basic aja ya teman-teman, seperti kereta api stainless pada umumnya. Jadi itu ada beberapa TV dan juga ada pendingin ruangan yang sudah menggunakan AC sentral, jadi bukan menggunakan AC split lagi ya, seperti di kereta api ekonomi yang 106. Lalu untuk ruang kaki ini luas banget ya, jadi saya bisa selonjoran, dan juga ini terdapat kantong untuk menyimpan barang, dan juga terdapat 2 buah colokan, serta ada juga meja kecil nih buat teman-teman naruh barang atau botol. Lalu untuk di bagian jendela juga terdapat gorden yang bisa digunakan untuk menutup pandangan dari luar, dan juga untuk kursinya ini saya dapat di 6A, ini dapat jendela penuh teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin naik kereta api stainless steel, itu usahakan kelipatan 3, kayak 6, lalu di ujung sana ada 9, dan juga ada 12, dan seterusnya. Jadi bisa mendapatkan jendela full nih untuk menikmati pemandangan dari daerah operasi 2. Lalu seperti kursi yang lainnya juga, jadi untuk ekonomi premium ini bisa direbahkan seperti itu ya. Ini ada tuasnya, bisa ditarik, nanti ketika itu ditarik kursinya akan mundur dan menjadi lebih rebah daripada aslinya gitu. Lalu untuk keretanya sendiri, ini karena memang sudah menggunakan AC sentral, jadi memang harusnya lebih dingin ya ketika perjalanan nanti seperti itu. Baik teman-teman, ini pada pukul 12.31, kurang lebih telat 1 menit aja, kereta api Papandayan telah diberangkatkan dari stasiun Garut. Jadi memang stasiun Garut ini termasuk salah satu stasiun yang memiliki sejarah panjang, sehingga memang banyak sekali nih bangunan bekas peninggalan Belanda yang terdapat di stasiun Garut seperti itu. Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Papandayan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 5,
jam 19 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Sasak Salam dan Jembatan Cisoma. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas sejak. Ini pada pukul 12.54 kereta kita akan memasuki stasiun Cibatu, dan di stasiun Cibatu ini terdapat perpecahan jalur. Ini yang ke kiri ini menuju ke arah stasiun Cipendei, Kroya, dan tembus hingga ke Jogja dan juga Surabaya Gubeng. Yang lewat sini itu ada kereta api Argo Wilis, Lodaya, Kuto Jaya Selatan, dan lain sebagainya. Lalu kita di arah kanan, ini kalau ke arah kanan itu ke arah stasiun Garut ya. Jadi memang stasiun Cibatu itu bisa dibilang merupakan stasiun percabangan seperti itu. Dan kereta api Papandayan akan berhenti normal di stasiun Cibatu. Oke teman-teman, ini pada pukul berapa ini? 12.57. Kereta api Papandayan telah tiba di stasiun Cibatu. Jadi stasiunnya di sebelah sana. Dan stasiun Cibatu ini bisa dibilang merupakan salah satu stasiun percabangan yang ada di Daob 2 Bandung seperti itu. Dan ini kayaknya katanya akan diberangkatkan kembali. Jadi nggak lama ya, berarti di stasiun Cibatu. Oke teman-teman, lalu untuk okupansi kereta api Papandayan pada hari Kamis yang hari ini untuk di ekonomi 1 ini nggak terlalu banyak ya penumpangnya, dan kayaknya nggak nyampe setengah juga deh. Lalu saya tadi lihat di ekonomi 2 juga tidak terlalu rame, dan di ekonomi 3 tadi juga nggak terlalu rame juga sih. Jadi kayaknya memang kalau Kamis yang ini okupansi penumpangnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi teman-teman, untuk kereta api panoramik itu full seat ya pada hari ini. Jadi memang untuk penggemar panoramik di kereta api Papandayan ini sangat banyak sekali ya. Karena memang harganya bisa dibilang ya nggak terlalu mahal ya untuk ukuran panoramik, yaitu hanya 600.000 saja. Sejauh dari Jakarta hingga ke arah Garut. Oke teman-teman, ini pada pukul 13.20 kereta api Papandayan ini telah tiba di stasiun LS ya. Nah di sini kayaknya kereta api Papandayan akan bersilang dengan kereta api Pangandaran dari jurusan Jakarta Gambir hingga ke arah Banjar.
Jadi peresmian kereta api Papandayan ini dengan kereta api Pangandaran itu jadwal sama ya teman-teman, di hari yang sama seperti itu. Kalau nggak salah di awal Januari tahun 2024. Lalu untuk stasiun Leles sendiri ini memiliki pemandangan yang sangat indah, dan untuk lokasi stasiunnya ada di sebelah sana tuh teman-teman. Tapi belum berkanopi ya. Gitu ya, Leles dengan ketinggian 697 mdpl. Teman-teman semua, ini pada pukul 13.34 kereta api Papandayan mulai meninggalkan stasiun Leles. Jadi kita telah terlambat 7-8 menit dari jadwal seharusnya. Ya memang karena kereta api Pangandarannya yang bersilang dengan kita di Leles itu terlambat juga ya teman-teman. Jadi begitulah ya, kalau misalkan kita mengalami silang dan susul, lalu kereta yang menyilang kita itu terlambat, maka kita juga ikut terlambat juga. Baik teman-teman, ini pada pukul 13.58 kereta api Papandayan telah tiba di stasiun Nagrek. Dan di sini kayaknya kita akan bersilang dengan suatu kereta nih. Nggak tahu kereta apa. Kita lihat aja ya. Dan stasiun Nagrek ini merupakan stasiun tertinggi di Indonesia dengan ketinggiannya itu sekitar, kalau nggak salah tadi 848 meter ya di atas permukaan laut. Jadi memang sangat tinggi di stasiun Nagrek. Lalu untuk menuju ke stasiun Nagrek, tadi kereta kita bisa lewatin turunan tuh teman-teman, bisa dilihat ya, turunannya cukup terjal. Dan kita di sini akan disilang oleh suatu kereta nih. Kita lihat dulu ya keretanya apa. Lalu ini merupakan kereta makan dari kereta api Papandayan. Jadi di kereta api makan ini udah ada musolanya nih yang bisa digunakan kayaknya 2 orang ya, dan juga ini udah ada sendalnya. Jadi teman-teman yang mau wudhu itu bisa menggunakan sendal. Jadi udah disediakan sendal. Lalu untuk tempat makannya begitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali bangku-bangku yang tersedia karena memang ini tempat makan ya, bukan kereta makan pembangkit gitu. Kalau kereta makan pembangkit dia lebih sempit. Jadi seperti inilah ya, udah cukup nyaman lah. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di kereta makan dan membeli 2 buah makanan nih. Yang pertama ada cuan kico micis, ini seharga 30.000. Padahal kayak dulu dia 25 ya, atau 20 gitu ya, tapi harganya naik. Dan juga ada minuman, ini coklat panas nih, seharga 13.000 rupiah.
lumayan lah ya buat angkat-angkat, ditemani dengan pemandangan yang wah, emang ya teman-teman, Daup 2 Bandung tuh nggak ada obat untuk view-nya nih. Oke teman-teman, ini pada pukul 14.16 kereta api Papandayan yang saya naiki ini udah melintas langsung di stasiun Cicalengka. Jadi stasiun Cicalengka ini bisa dibilang menjadi stasiun terminus untuk berhentian kereta api lokal Bandung Raya ya, dari Padalarang hingga ke Cicalengka seperti itu. Oke teman-teman semua, ini pada pukul 14.38 kereta api Papandayan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kiara Condong. Di sini kereta api Papandayan berhentinya nggak terlalu lama ya, hanya 2 menit saja, dan nanti akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah stasiun Bandung. Jadi menurut saya pribadi ya teman-teman, kereta api Papandayan ini enak banget karena dia berhenti di Kiara Condong dan juga dia berhenti di stasiun Bandung. Nah ini ada kereta api, kayaknya sih kereta api lokal Bandung Raya ya, menuju ke arah stasiun Cicalengka. Oke teman-teman, ini pada pukul 14.51 kereta api Papandayan yang saya naiki telah tiba di stasiun Bandung. Di sini yang naik dan turun itu banyak banget ya. Jadi yang naik juga banyak, yang turun juga banyak. Dan di sini di sebelahnya ini ada kereta api komuter lain Garut. Sepertinya ini yang menuju ke arah Padalarang atau ke Purwakarta ya, saya kurang tahu deh. Di sini ada waktu tunggu sampai jam 15.00 ya. Jadi kurang lebih 9 menit lagi. Dan di sini juga ada pergantian pemain nih, pergantian masinis dan juga kondektur. Jadi digantinya di Bandung ya teman-teman. Lalu untuk lokomotifnya itu menggunakan CC206 tapi mau maju tapi nggak bisa ya. 206 berapa ya teman-teman? Nah untuk di jalur 6 ini terdapat kereta kacang hijau ya, atau kereta api feeder KCIC dari stasiun Bandung hingga ke stasiun Padalarang. Dan untuk naik kereta ini teman-teman harus memiliki tiket kereta api cepat terlebih dahulu, nanti gratis kok naiknya, nggak perlu biaya tambahan lagi.
kereta api Papandayan yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi. Di sini yang turun juga banyak, dan di sini kita berpapasan dengan kereta api Jayakarta dari Jakarta ke arah Surabaya Gubeng. Nah, di sini kereta api Papandayan memang berhenti seperti biasa teman-teman. Lalu sebelum Bekasi juga kereta api Papandayan itu juga berhenti di stasiun Karawang. Jadi dia berhenti di Karawang, Bekasi, dan lalu lanjut ke arah Gambir seperti itu. Dan suasana di Bekasi pada setengah 6 sore pada kali ini tuh cukup mendung. Jadi ya seperti biasa yang turun juga banyak ya di stasiun Bekasi. Oke teman-teman, mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai perjalanan kereta api Papandayan dari Garut ke arah Jakarta yang saya naiki. Menurut saya pribadi teman-teman, dari segi rangkaian kereta api K3018 ini yang berada di ekonomi 1 itu menurut saya bisa meredam guncangan dari jalan yang memang cukup terjal ya di Daob 2 ini dengan cukup baik, dan juga dari segi kebisingan ini tidak terlalu berisik sih ya apabila pintunya ditutup. Selama perjalanan itu memang kereta api Papandayan ini selama perjalanan benar-benar disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi memang tak heran jika untuk kelas panoramik itu dia penuh mulu nih untuk okupansi penumpangnya. Lalu untuk dari segi harga, kebetulan saya melakukan perjalanan kereta api Papandayan kali ini itu dengan memanfaatkan tarif promo nih yang disediakan oleh PT KAI sebesar 50%. Jadi saya hanya membayarkan kurang lebih 94.000 dari arah Garut ke arah Jakarta. Sedangkan kalau tarif normal itu kalau tidak salah ekonomi di sekitaran 180 atau 190.000. Lalu ada eksekutif di harga 315.000 kalau tidak salah. Dan juga untuk kelas tertingginya terdapat kelas panoramik di harga 600.000. Menurut saya sangat worth it ya, apalagi di kelas panoramik dengan view pemandangan yang luar biasa sepanjang perjalanan. Barang bawaan Anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir. Oke teman-teman, ini pada pukul 18.10 kereta api Papandayan telah tiba di stasiun Gambir. Dan di sini ternyata lokomotifnya itu bernomor PC2061317. Deponya itu SDT atau Sidotopo. Nah, kereta ini nanti dia akan putar balik ke arah Bandung sebagai kereta api Argo Parahyangan ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu udah dilepas rangkaiannya, jadi emang buru-buru banget nih. Jadi nanti dia akan dilepas lalu akan menuju ke arah sana, dan nanti akan lewat jalur ini dan langsung ke arah sana dan kembali lagi ke arah Bandung sebagai kereta api Argo Parahyangan. Dengan jam keberangkatan kalau tidak salah itu jam 18.30. Jadi waktu langsirnya cukup mepet ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan penyampaian informasi juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.